Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Josie Agustin. Usia saya saat ini adalah 20 tahun dan saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara dengan prodi Arsitektur angkatan 2023. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja 3 perilaku proaktif yang sudah ada di diri saya dan menonjol. Juga saya akan menjelaskan secara singkat apa aja 3 perilaku reaktif atau perilaku yang kurang baik yang sangat menonjol pada diri saya. Sebelum masuk ke perilaku proaktif maupun reaktif yang ada di diri saya, jadi kalau ngomongin soal proaktif sendiri, aku sih lebih ngelihatnya kayak proaktif itu bukan soal rajin atau disiplin aja, tapi proaktif itu lebih ke gimana sih kita bisa ngambil kendali atas diri kita sendiri. Jadi bukan nunggu keadaan yang akan nentuin apa yang harus kita pilih dan gimana kita mau bersikap. Kebalikannya, sebagai reaktif itu adalah orang yang gampang kehasut dengan situasi tertentu, entah itu emosi, atau jadi malas, atau perilakunya menjadi tidak baik. Jadinya dia nggak punya kendali dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, menurut saya ada 3 hal yang saya bisa cukup bilang kalau ini adalah perilaku proaktif. Yang pertama adalah saya suka ngerjain tugas ini lebih awal. Bukan karena saya ngerasa sok rajin atau yang bagaimana, tapi saya tahu kalau misalnya ngerjain tugas nunda-nunda itu bakal bikin saya stres sendiri maupun ngerasa keburu-buru. Jadi saya suka mulai duluan tanpa adanya beban dan pikiran dari manapun. Jadi saya bisa ngerasa lebih lega dan kadang saya jika udah selesai ngerjain tugas duluan itu saya bisa lebih banyak waktu luang untuk melakukan kegiatan yang lain. Yang kedua adalah saya suka mencari solusi untuk permasalahan diri saya sendiri. Maksudnya gimana? Jadi misalnya ada tugas susah banget nih. Jadi saya biasanya itu nggak langsung tanya teman, tapi saya biasanya coba untuk googling dulu atau cari referensi. Atau bahkan yang paling gampang itu sekarang adalah tanya ChatGPT sebagai fasilitas AI yang udah ada sekitar kita gitu loh. Jadi saya nggak langsung minta orang, bukan karena nggak percaya, tapi hal ini tuh bisa bikin kita lebih mandiri dan gak ketergantungan sama orang lain. Tapi kalau saya buntu, saya baru akan tanya ke teman-teman sekitar saya maupun keluarga yang saya percaya. Selanjutnya, sikap ketiga dari perilaku proaktif yang ada di diri saya ini adalah saya suka berinisiatif untuk membantu orang lain tanpa diminta. Misalnya, di kelas atau di rumah, kalau ada yang kesulitan, saya ini langsung gerak tanpa harus diminta orang tersebut. Dampaknya, saya merasa saya cukup bermanfaat. Terus orang lain juga senang dan teman-teman saya mungkin lebih nyaman jika saya bisa membantu mereka tanpa mereka meminta bantuan duluan ke saya. Tetapi selain saya punya 3 perilaku proaktif yang menonjol, sejujurnya saya juga punya 3 perilaku reaktif atau perilaku yang kurang baik yang cukup menonjol di diri saya ini. Nah, yang paling pertama itu adalah saya suka menunda hal-hal kecil. Misalnya deh, kayak beresin meja di kelas, di rumah, ataupun sekedar bales message yang penting dari keluarga maupun teman-teman saya. Memang kedengarannya sepele, tapi efeknya itu bisa merugikan orang lain, apalagi kalau misalnya orang itu lagi butuh bantuan dengan kita. Nah, perilaku reaktif yang kedua itu menurut saya adalah saya ini terkadang suka menolak pendapat orang lain atau kritik bahkan saran orang lain secara mentah-mentah. Dan kalau misalnya ada kritik nih, saya biasanya tuh langsung gak seneng atau emosi. Jadi kayak saya tuh langsung defensif terhadap apa yang saya percaya dan apa yang saya utarakan kepada orang lain itu. Tapi hal ini tuh ujung-ujungnya nggak terselesaikan masalahnya, hanya cuma bikin pertikaian atau kayak hubungannya malah jadi renggang dan gak nyaman antara saya dengan orang lain. Terakhir, dari sikap reaktif yang ada di diri saya, menurut saya juga cukup menonjol, adalah saya ini gampang ke distract kalau saya lagi punya banyak waktu luang. Apalagi kalau bosen, ini kerjaan saya cuma scroll sosmed, main HP, main game di HP ataupun di laptop gitu. Jadi waktunya tuh kebuang dengan sia-sia dan gak ada hal-hal yang bisa saya kerjakan yang bermanfaat gitu loh. Setelah menjelaskan apa saja 3 perilaku proaktif dan 3 perilaku reaktif yang ada di diri saya, dari situ saya belajar kalau misalnya ternyata proaktif itu tuh buat hidup kita tuh lebih tersusun, lebih terschedule, dan lebih banyak mendapatkan waktu luang. Juga orang-orang di sekitar kita pasti terkena dampak dari perilaku proaktif ini. Sementara reaktif itu sebaliknya. Meskipun terkadang hal-hal yang saya sebutkan tadi itu permasalahan yang sepele banget, tapi justru hal ini tuh lebih sering bikin masalah yang panjang di kedepannya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang apa aja sih 3 perilaku proaktif dan 3 perilaku reaktif yang ada di diri saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih.